Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam program studi pendidikan matematika. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Yesika Salsabila Arifin, dengan nomor induk mahasiswa 2103 02 0013. Saya Martina Delia, NIM 2103020001. Saya Almani Alafau dengan nomor induk mahasiswa 2103020002. Saya Yupi Triadi dengan nomor induk mahasiswa 2103020041. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk kepada materi yang mana pemateri pertama akan disampaikan oleh Almani Alafau. Pada Almani Alafau kami persilahkan. Baiklah, saya Almani Alafau, pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis-garis istimewa pada segitiga. Matematika memiliki beberapa cabang, diantaranya geometri. Geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang, serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungan satu sama lainnya. Bangun datar dalam pembahasan geometri yaitu memiliki banyak macam bentuk dan jenis, salah satunya yang akan dibahas yaitu segitiga. Pada sebuah segitiga terdapat 4 garis istimewa, yaitu garis bagi, garis tinggi, garis sumbu, dan garis berat. Tugas kelompok ini bertujuan untuk mengkaji secara dalam mengenai apa itu garis bagi, garis tinggi, garis berat, dan garis sumbu pada segitiga. Adapun garis istimewa pada segitiga yang pertama yaitu garis bagi pada segitiga. Garis bagi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga membangun sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Garis bagi sudut segitiga berpotongan di satu titik yang disebut incenter segitiga. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga yang menyinggung semua sisinya. Garis bagi dibedakan atas garis bagi dalam dan garis bagi luar. Adapun dalil rumus yaitu yang pertama garis bagi dalam. C1 banding C2 sama dengan B banding A. C1 sama dengan BC per A tambah B dan C2 sama dengan AC per A tambah B. DC pangkat 2 sama dengan A dikali B dikurang C1 dikali C2. 2. Garis bagi luar. C1 banding C2 sama dengan B banding A. C1 sama dengan BC per B kurang A dan C2 AC per B kurang A. Adapun cara mencari CD kuadrat sama dengan C1 dikali C2 dikurang A dikali B. Adapun contoh soal garis bagi dalam segitiga, yaitu yang pertama, pada suatu segitiga ABC, diketahui A sama dengan 6 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 4 cm. Hitunglah panjang garis bagi dalam titik C. Jawab yaitu AD per B sama dengan BC per A ditambah B sama dengan 12 dikali 4 per 12 ditambah 6 sama dengan 8 per 3 cm. Cara yang kedua yaitu DB per A sama dengan A per A ditambah B sama dengan 6 dikali 4 per 6 tambah 12 sama dengan 4 per 3 cm. DC kuadrat sama dengan AB dikurang AD dikali DB sama dengan DC akar dari 6 dikali 12 dikurang 8 per 3 dikali 4 per 3 sama dengan 2 per 3 akar 154 cm. Adapun contoh soal kedua yaitu diketahui segitiga ABC siku-siku di B, garis
CD merupakan garis bagi yang ditarik dari sudut C. Jika panjang AB sama dengan BC sama dengan 8 cm, tentukan panjang AD. Jawab, diketahui AB sama dengan 8 dan BC sama dengan 8. Ditanya yaitu kita mencari panjang AD. Panjang AD dicari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan cara AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 64 sama dengan akar 128. AC sama dengan 8 akar 2 cm. Misalkan AD sama dengan X sehingga dapat BD sama dengan 8 dikurang X. Maka perbandingan sisi-sisinya yaitu AD per BD sama dengan AC per BC. X per 8 kurang X sama dengan 8 akar 2 per 8. 8X sama dengan 8 akar 2 dalam kurung 8 kurang X. 8X sama dengan 64 akar 2 dikurang dengan 8 akar 2X. 8X ditambah 8 akar 2X sama dengan 64 akar 2. Dapatlah X sama dengan 64 akar 2 per 8 tambah 8 akar 2. Sama dengan 64 akar 2 sama dengan 8 tambah 8 akar 2 dikali 8 dikurang 8 akar 2 per 8 dikurang 8 akar 2. X sama dengan 8 dikali 64 akar 2 kurang 8 akar 2 dikali 64 akar 2 per 8 pangkat 2 dikurang 8 akar 2 pangkat 2. X sama dengan 512 akar 2 dikurang 1024 per 64 dikurang 128. Dapatlah hasilnya 512 akar 2 dikurang 1024 per min 64. X sama dengan 16 dikurang 8 akar 2 cm. Pada gambar 1 dan 2 menjelaskan bahwa 1. Garis CD adalah garis bagi sudut ACB atau sudut ACD sama dengan sudut BCD. 2. Dari titik A ditarik sebuah garis sejajar CD yang memotong perpanjangan garis BC di E. Kita dapat melihatnya pada gambar 2. Karena AE sejajar dengan CD, maka sudut CAE sama dengan sudut AEC, sama dengan sudut ACD, sama dengan sudut BCD. Dari segitiga BCD dan segitiga BEA diperoleh satu, yaitu sudut BCD sama dengan sudut BEA. Sudut BDC sama dengan sudut BAE. Dan sudut DBC sama dengan sudut ABE. Dengan demikian, segitiga BCD sebangun dengan segitiga BEA, sehingga berlaku perbandingan DB per AB sama dengan BC per BE sama dengan DC per AE. Dari DB per AB sama dengan BC per BE dapat ditulis DB per AD tambah DB sama dengan BC per BC tambah CE. BC tambah CE per AD tambah DB sama dengan BC per DB. BC tambah CE dikali DB sama dengan AD tambah DB dikali BC. CE dikali DB sama dengan AD dikali BC. AD per DB sama dengan CE per BC. Atau AD banding DB sama dengan EC banding BC. AD banding BD sama dengan AC banding BC. Sebab EC sama dengan AC, garis bagi dalam sebuah sudut pada suatu segitiga membagi sisi di hadapan atas dua bagian yang berbanding sebagai sisi-sisi yang berdekatan. Selanjutnya dengan menggunakan sifat perbandingan senilai diperoleh AD tambah DB banding AC tambah CB sama dengan AD banding AC.
AB banding AC tambah CB sama dengan AD banding AC. Dan AD sama dengan AB dikali AC per AC ditambah BC. Karena AD tambah DB sama dengan AB, maka dapatlah rumus BD sama dengan AB kali BC per AC tambah BC. Nah, selanjutnya dalam garis bagi terdapat catatan penting, yaitu diketahui bilangan A, B, C, dan D. Perbandingan A banding B sama dengan C banding D ekuivalen dengan 1. AC banding BD sama dengan C banding D. 2. A tambah B banding C tambah D sama dengan A banding C. Ketiga, A kurang B banding D kurang C sama dengan A bagi C. 4. B kurang A banding D kurang C sama dengan A banding C. Kelima, A kurang B banding C kurang D sama dengan B banding D. Keenam, B kurang A banding D kurang C sama dengan B banding D. Baiklah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Yufi Triadi. Saya, Yufi Triadi, akan melanjutkan materi Alma tadi. Berkenaan dengan garis bagian luar, diketahui segitiga ABC yang seperti terlihat pada gambar 3. Sisi BC dan AB masing-masing diperpanjang sampai E dan D, sehingga CD membagi sudut ACE menjadi 2 bagian sama besar dalam gambar 4. Garis CD disebut garis bagi luar. Selanjutnya, dari titik A tarik garis ke sisi B yang sejajar CD yang bisa dilihat dari gambar 5. Dari gambar 5, jelas sudut CAE sama dengan sudut CFA sama dengan sudut ACD dan sama dengan sudut DCE. Karena itu, segitiga CAF sama kaki. Dari gambar 5, segitiga AFB sebangun dengan segitiga DCF. Sebab sudut ABF sama dengan sudut DBC. Sudut BFA sama dengan sudut BCD, sudut BFA sama dengan sudut BCD, dan sudut BAF sama dengan sudut BDC. Sehingga diperoleh perbandingan DA banding DB sama dengan CF banding CB. DB kurang DA banding BC banding CF sama dengan DA banding CF. AB banding BC kurang AC sama dengan DA banding AC. DA sama dengan AB kali AC per BC kurang AC. Juga karena DA banding DB sama dengan CF banding CB, maka diperoleh BD kurang DA banding CB kurang CF sama dengan DB banding CB. AB banding CB kurang AC sama dengan DB banding CB. DB sama dengan AB kali CB per BC kurang AC. Selanjutnya kita masuk ke garis istimewa pada segitiga. 2. Garis tinggi pada segitiga. Garis tinggi segitiga yaitu garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Garis tinggi tidak terlalu dalam posisi vertikal, tetapi dapat juga miring, bahkan horizontal. Adapun dalil rumus pada garis tinggi, yaitu TC sama dengan 2/C akar S kurang A, S kurang B, S kurang C. S sama dengan 1/2 A tambah B tambah C. TA banding TB banding TC sama dengan 1/A banding 1/B banding 1/C. Contoh soal garis tinggi pada segitiga. 1. Perhatikan gambar segitiga
PQR yang ada di samping. Panjang PQ 24 cm. Maksudnya 24 cm. Panjang QR 20 cm. Dan panjang PS sama dengan 16 cm. Maka berapa panjang RT? Jawab, setengah kali PQ kali PS sama dengan 1/2 kali QR kali RT. 1/2 kali 24 kali 16 sama dengan 1/2 kali 20 kali RT. Setengah dicoret. Lalu 24 kali 16 sama dengan 20 kali RT. RT sama dengan 384/20 sama dengan RT 19,2 cm. Contoh soal garis tinggi pada segitiga. Dalam segitiga, PQR panjang PQ 17 cm, QR 10 cm dan PR sama dengan 21 cm. Hitunglah A luas segitiga PQR dan B garis tinggi yang ditarik dari titik P. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang A, segitiga PQR merupakan segitiga sembarang. Luas segitiga sama dengan akar S kurang A, S kurang B, dan S kurang C. S sama dengan 1/2 keliling segitiga. A, B, C sama dengan sisi-sisi segitiga. S sama dengan 1/2 PQ tambah QR tambah PR. S sama dengan 1/2 17 cm tambah 10 cm tambah 21 cm. Lalu S sama dengan 1/2 48 cm. Dapat hasil sama dengan S sama dengan 24 cm. Luas segitiga sama dengan akar 24 dikurang 17, 24 dikurang 10, 24 dikurang 21. Sama dengan akar 24 dan kurung 7 dan kurung 14 dan kurung 3. Didapat dari disederhananya jadi bilangan prima. Sama dengan akar 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 kali 7 kali 2 kali 3. Didapat dari angka yang sama disatukan dan jadikan pangkat. Sama dengan akar 2/4, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Sama dengan 4 kali 3 kali 7. Luas dan didapat luas segitiga sama dengan 84 cm kuadrat. Contoh soal nomor 2, garis tinggi pada segitiga. B. Panjang PS sama dengan titik-titik. Luas PS sama dengan alas kali tinggi segitiga per 2. 84 cm kuadrat sama dengan QR kali PS per 2. 84 cm kuadrat sama dengan 10 cm kali PS per 2. 84 cm kuadrat kali 2 sama dengan 10 cm kali PS. Lalu 168 cm kuadrat sama dengan 10 cm kali PS. Dan didapat 168 cm kuadrat per 10 cm sama dengan PS. 16,8 cm sama dengan PS atau PS sama dengan 16,8 cm. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Marvina Adelia. Pada Marvina Adelia, persilahkan. Saya Marvina Adelia akan melanjutkan penjelasan dari Yufi, yaitu yang ketiga, garis berat pada segitiga. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Karena segitiga memiliki tiga sudut, maka terdapat tiga garis berat dalam sebuah segitiga. Ketiga garis berat ini berpotongan di satu titik yang disebut sebagai titik berat atau sentroid. Titik berat ini merupakan pusat kesetimbangan segitiga. Jika sebuah segitiga digantungkan tepat pada titik beratnya, maka segitiga tersebut akan berada pada posisi horizontal. Perhatikan segitiga ABC berikut pada gambar 7. Diketahui DB sama dengan DC sama dengan EA sama dengan AC. Adapun dalil rumus pada garis berat yaitu MC kuadrat sama dengan 1/2 dikali A kuadrat ditambah 1/2 dikali B kuadrat kurang 1/2 dikali C kuadrat. Karena CE dibanding CA sama dengan ED dibanding AB sama dengan CD dibanding CB sama dengan 1/2, maka ED sejajar AB dan ED sama dengan 1/2 AB. Akibatnya sudut ADE sama dengan sudut BED. Jadi segitiga ABZ sebangun dengan segitiga DEZ. Dengan demikian, ZA dibanding ZD sama dengan ZB dibanding ZE sama dengan AB dibanding DE sama dengan 2/1. Artinya titik berat Z membagi garis berat segitiga dengan perbandingan 2/1. Selanjutnya, pandang segitiga ABC berikut pada gambar 8 dengan AD, TF dengan BE garis berat. Dapat dicari berat sebagai berikut. AD kuadrat dikali BC sama dengan AB kuadrat dikali CD ditambah AC kuadrat dikali BD dikurang BD dikali DC dikali BC. Sama dengan AB kuadrat dikali 1/2 dikali BC ditambah AC kuadrat dikali 1/2 dikali BC dikurang 1/2 dikali BC dikali 1/2 dikali DC dikali BC. AD kuadrat sama dengan 1/2 AB kuadrat ditambah 1/2 AC kuadrat dikurang 1/4 BC kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh panjang garis berat yang lain yaitu BE kuadrat sama dengan 1/2 dikali AB kuadrat ditambah 1/2 kali BC kuadrat dikurang 1/4 dikali AC kuadrat. CF kuadrat sama dengan 1/2 dikali AC kuadrat ditambah 1/2 BC kuadrat dikurang 1/4 AB kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal garis berat pada segitiga. Yang pertama, pada sebuah segitiga DEF, FG merupakan sebuah garis berat di mana DE sama dengan 12 cm, EF sama dengan 8 cm, dan DF sama dengan 10 cm. Maka berapa panjang FG? Jawab, FG kuadrat sama dengan 1/2 dikali 8 kuadrat ditambah 1/2 dikali 10 kuadrat dikurang 1/4 dikali 12 kuadrat. FG kuadrat sama dengan 1/2 dikali 64, 64 dibagi sama 2, ditambah 1/2 dikali 100, 100 dicoret dengan 2, dikurang 1/2 dikali 144. 144 ini kita coret dengan 2. Jadi, FG kuadrat sama dengan 32 ditambah 50 ditambah 72. FG kuadrat sama dengan 46. FG sama dengan akar dari 46. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal garis berat pada segitiga yang kedua, yaitu diketahui segitiga ABC dengan
Panjang AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 4 cm. Jika AD adalah garis berat, maka tentukan panjang garis berat tersebut. Dijawab, AD kuadrat sama dengan 1/2 AB kuadrat ditambah 1/2 AC kuadrat dikurang 1/4 BC kuadrat. AD kuadrat sama dengan 1/2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1/2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 1/4 dikali 5 pangkat 2. AD kuadrat sama dengan 9/2 ditambah 16/2 dikurang 25/4. AD kuadrat sama dengan 18 ditambah 31 dikurang 25/4. Menghasilkan AD kuadrat sama dengan 25/4. AD sama dengan akar dari 25/4 sama dengan 1/2 dikali 25. AD sama dengan 1/2 dikali 5. Jadi hasilnya yaitu AD sama dengan 5/2 cm. Selanjutnya, materi keempat akan dibaca oleh Jessica Salsabila. Dipersilakan. Saya, Jessica Salsabila Arifin, akan melanjutkan materi dari Martina Adelia sebelumnya. Nah, pada garis istimewa pada segitiga ada yang dinamakan garis sumbu. Nah, garis sumbu itu merupakan sebuah garis yang melintas pada titik tengah dari sebuah segitiga dan posisinya tegak lurus terhadap sisi tersebut. Apabila ada 3 buah garis sumbu yang ditarik dari setiap sisi segitiga, maka mereka akan bertemu pada sebuah titik potongnya yang disebut dengan circumcenter. Nah, kita bisa perhatikan pada segitiga PWU ini, bahwasannya di sini ada sebuah garis yang dinamakan garis sumbu. Dia menghubungkan antara titik X dan titik Y. Nah, sehingga garis sumbu ini harus kan garis sumbu itu adalah garis yang ditarik dari suatu sisi membagi 2 sisi yang tepat di hadapannya. Jadi, ketika sudah dibagi garis X ini dari titik X ini ke titik Y, maka akan membuat garis bidang P dan bidang W ini dibagi 2 dengan panjang yang sama besar. Nah, lanjut kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu garis EF pada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC, kita bisa lihat di segitiga ABC ada garis CD dan garis EF. Pertanyaannya adalah garis EF ini garis apa? Nah, garis EF ini merupakan garis sumbu karena dia dari satu sisi ke sisi lain dan membagi 2 sisi di hadapannya. Lalu di sini juga ada contoh dari garis sumbu itu sendiri. Nah, saya rasa itu saja dari saya dan sekian penjelasan dari kelompok 2. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Bila ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata juga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.